Salam, salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua bukanlah kekuatan kehebatan usaha kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa menghirup udara yang segar. Jadi itu Bapak Saudaraku, kita harus mengucap syukur. Tanpa kita mengucap syukur itu tidak akan ada artinya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur pada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya, dan di pada pagi ini sudah bangun dan sudah piat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di mana di pada pagi hari ini Engkau juga Bapa telah memberikan kami wadah untuk merenungkan kembali firman-Mu. Kami percaya Bapa, di mana saja keluarga saya, saudara Bapak, Ibu saudara saya saat ini yang bisa menyaksikan video ini, kami percaya Bapak Engkau telah membukakan pintu hati kami, memberikan kami pengertian akan firman-Mu, sehingga betul-betul firman yang saya bagikan ini betul-betul kami bisa melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih, syukur Bapak yang begitu baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan, masih bisa menghirup udara yang segar. Jadi ini sebetulnya semua Bapak Ibu Saudaraku bukan secara kebetulan, tapi semua ini karena Tuhan masih mengasihi kita, masih peduli kepada kita, sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kembali kepada Alkitab. Alkitab di mana Yesus tahun 2000 lalu sudah datang ke dunia ini untuk mengenapi firman-Nya, supaya kita melakukannya taat dan setia, bagaimana menurut apa yang diajarkannya, di mana dia segala cara upaya supaya kita itu satu pun tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia menderita, bahkan sampai darah tetes terakhir dia lakukan untuk kita, karena dia sangat mengasihi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah lakukanlah taat dan setia firman-Nya, karena tanpa kita kembali kepada firman Tuhan, kita tidak akan bisa mengerti jalan-jalan Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini untuk mengajari kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, setan tidak tinggal diam. Setan tinggal diam saudaraku, karena apa? Karena dia sudah jatuhkan ke dunia ini untuk menggoda manusia, untuk meninabobokan manusia, supaya satu pun manusia tidak selamat. Jadi harus kita waspada Bapak Saudaraku, harus kita kembali kepada Alkitab, harus kita kembali mengikut apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Banyak saat ini Bapak Saudaraku, orang Kristen mengatakan orang Kristen, tapi tidak melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bahkan dia mengatakan artinya Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi jika demikian, kenapa kita tidak mau mengikut Kristus saudaraku? Jadi ini jadi pertanyaan besar kepada kita. Banyak saat ini orang Kristen mengatakan saya ini anak-anak Tuhan, tapi tidak taat setia apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Padahal jelas kita melihat Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Namun begitu Bapak Saudaraku, kita tidak melakukannya. Namun begitu saudaraku, kita tidak menghiraukan apa kata firman Tuhan, apa kata Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, banyak saat ini kita diselewengkan. Firman Tuhan ini diselewengkan supaya kita jangan taat setia kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, banyak saat ini Kristen membaca firman Tuhan. Memang firman Tuhan ini jika tidak dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan ini tidak mengerti Bapak Saudaraku. Kita tidak mengerti. Karena apa? Karena firman Tuhan ini begini tebal untuk yang kita baca.
Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, padahal Yesus datang ke dunia ini sudah mengenapi firman-Nya. Sudah datang ke dunia untuk memperjelas. Namun begitu kita tidak mau tahu apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita buka Lukas 3 ayat 4, katakannya kepada kita, seperti ada tertulis dalam kitab nubuatan Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan luruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi Bapak Saudaraku, di sini kita diajarkan kepada kita supaya kita ini meluruskan. Jadi jangan kita meliku-liku lagi. Jadi mungkin selama ini kita masih belum datang Yesus, kita tahu berliku-liku melakukan seturut apa yang tertulis di dalam Alkitab. Tapi ketika Yesus datang ke dunia ini, jalan sudah diluruskan, liku-liku sudah diperlurus, gunung-gunung diratakan, lembah-lembah diratakan. Jadi ini artinya Bapak Saudaraku, kita sudah begitu enak. Jadi tidak lagi seperti zaman-zaman dulu, zaman-zaman Musa, dan tidak lagi zaman-zaman Nuh. Tapi sekarang ini kita sudah diberikan hak bebas untuk melakukan di mana Yesus sudah ajarkan. Jadi di sini Bapak Saudaraku, kita harus mengerti mengerti bagaimana yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi kita tidak lagi susah-susah payah bagaimana untuk melakukan kehidupan yang kekal itu, mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena apa? Karena Yesus sudah mengenapinya, sudah datang ke dunia ini mengajari, membimbing, menuntun kita bagaimana cara untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi ayat 7 mengatakan kepada kita, lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepada untuk dibaptis. Katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi Bapak Saudaraku, banyak saat ini tidak taat dan setia, bahkan melarikan diri dari murkanya Tuhan. Nah, kenapa? Karena tidak mau melakukan firman Tuhan yang mana diajarkan Yesus kepada kita. Jadi saat ini banyak firman Tuhan ini diselewengkan. Jadi ini harus kita mengerti. Makanya Bapak Saudaraku, jika kita tidak dituntun dengan Roh Kudus, memang firman Tuhan ini sukar untuk dipelajari. Karena firman Tuhan ini tidaklah logika. Tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Jadi ini harus kita penuh dengan Roh Kudus, kita minta tuntunan Roh Kudus supaya Roh Kudus itu membukakan rahasianya kepada kita, supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jadi banyak saat ini kita melakukan seturut dengan kehendak kita, seturut dengan kehendak manusia, bukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan mau kita ini melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, firman Tuhan ini jangan kita otak-atik, jangan kita ubah-ubah. Tapi firman Tuhan ini sudah sempurna, jadi kita lakukanlah taat dan setia. Jadi di sini Bapak Saudaraku, jadi harus hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita mengatakan saya ini taat sesuai dengan ajaran-ajaran ajaran Bapak Abraham. Karena apa? Karena menjadi anak-anak Abraham bisa saja katanya dibuat dari batu-batu ini. Jadi kita Bapak Saudaraku, kita harus mengerti kita
apa yang harus kita lakukan. Jadi kita lakukanlah seturut apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi tidak lagi susah-susah kita melakukannya. Jadi banyak saat ini membereskan firman Tuhan ini supaya susah dipelajari. Padahal firman Tuhan ini begitu enak, begitu tidak lagi sukar untuk kita pelajari. Karena apa? Karena Yesus sudah memperjelas kepada kita. Tinggal kita ini, apakah kita mau membuka hati kita, menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, melakukan firman yang taat dan setia. Tinggal kita. Jadi tidak lagi kita harus mempersembahkan lembu, tidak lagi harus kita mempersembahkan kambing, tapi mempersembahkan diri kita, mempersembahkan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jelas firman Tuhan yang mengatakan kepada kita tadi sini, ayat 8 mengatakan kepada kita, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi kita harus menghasilkannya buah-buah sesuai dengan pertobatan. Jadi buahnya itu apa, Saudaraku? Dari buahnya itu artinya kita itu mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Jadi kita tidak egois, tidak hanya kita berseru Tuhan, Tuhan. Jadi kita mementingkan diri sendiri, tidak peduli kepada sesama kita. Jadi ini kita harus menjadi berbuah. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Buahnya itu menyenangkan banyak orang. Nah, jadi Bapak Saudaraku, inilah sering yang tidak diketemukan. Karena apa? Karena si iblis sudah menutup. Sudah menutup supaya kita jangan membuat seperti apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah Bapakku, Bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, artinya tadi kita ini jika kita tidak berbuah seturut dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, kapak sudah tersedia, kita akan ditebang dan kita akan dibuang ke dalam api. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus waspada. Apalagi Bapak Saudaraku, saat ini akhir-akhir zaman ini sangat gencar setan untuk mengkotak-katik manusia, supaya manusia lari daripada kenyataan, lari daripada petunjuk, lari daripada firman Tuhan, lari daripada ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Padahal kita sudah diajari, dituntun, dibina supaya kita jangan lari daripada rel yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Tapi namun saat ini Bapak Saudaraku, banyak saat ini kita mengotak-atik firman Tuhan ini sehingga kita tidak tunduk setia untuk melakukan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, di mana di sini Saudaraku, di Yohanes 14 Yohanes apa ini? Di Matius di mana di Matius 25 ini sangatlah jelas katakannya kepada kita, ayat 31 mulai Bapak Saudaraku, di sini sangatlah jelas dikatakannya kepada kita supaya kita itu melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi penghakiman terakhir. Jadi ini Saudaraku, penghakiman terakhir, karena ini Bapak Saudaraku, kita tahu sudah akhir zaman. Kita sudah menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jadi di sini katakannya kepada kita, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersemayam bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku,
terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minuman. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi sangat jelas Bapak Saudaraku. Jadi jangan kita mengatakan itu pekerjaan sia-sia, karena ini adalah firman Tuhan, ini adalah perintah Tuhan. Jadi katakan, jangan kita mengatakan percuma kau melayani ke penjara sana, karena penjara sana nggak mungkin kau bisa membawa dia dibawa ke dalam gereja. Jadi Bapak Saudaraku, bukan gereja menentukan keselamatan manusia, tapi firman Tuhan. Jadi jangan kita itu mengharap bahkan orang yang kita layani itu harus kita bawa ke gereja kita. Jadi kita melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, apa yang kau lakukan kepada orang yang paling hina ini, itulah untuk aku. Jadi jangan kita mengatakan pergi KKR ke sana sini, apakah itu bisa kamu bawa ke gereja ini untuk dikembalakan? Jangan kita mengatakan seperti itu, karena ini adalah firman Tuhan. Karena ini adalah petunjuk supaya kita pergi untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi tumbuh atau tidak tumbuh itu urusan Tuhan. Yang penting kita sampaikan firman Tuhan kepada dia. Jadi jangan kita mengharap ada imbalan. Kita itu mengerjakan pekerjaan Tuhan itu dengan ikhlas. Jangan ada udang di balik batu. Jadi banyak saat ini saudaraku melayani supaya dia dibawa ke tempat dia tinggal. Ada harapan dia, ada udang di balik batu. Jadi Bapak saudaraku, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Urusan kita adalah memberitakan firman Tuhan ke sesama kita manusia. Bantu semampu kita. Apa yang kita bisa lakukan, lakukanlah seturut apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Karena kita nggak bisa mengubahkan orang dengan kegigihan kita, dengan cara kita nggak bisa mengubahkan orang. Hanya Tuhanlah yang bisa mengubahkan hati manusia. Jadi jangan kita mengatakan saya akan mengembalakannya. Tuhanlah gembala yang benar. Jadi kita ini hanya babu, kita ini hanya hamba. Artinya hamba itu pembantu, artinya hamba itu babu, artinya hamba itu budak, artinya hamba itu suruh-suruhan. Jadi kita hanya pesuruh Tuhan. Tuhan suruh lakukan ini, lakukan. Jangan banyak alasan itu dan sebagainya. Jadi banyak saat ini kita banyak alasan. Nah, mana mungkin saya bisa mengembalakannya? Mana bisa kita mengembalakan orang-orang dalam penjara? Mana bisa kita mengembalakan orang-orang di rumah doa? Jadi jangan kita berpikir seperti itu saudaraku, tapi kita lakukanlah apa tertulis di dalam Alkitab yang diajarkan Tuhan Yesus. Itu kita hanya membersihkannya, menanamnya, dan menumbuhkannya, itu hak Tuhan. Mau kemana dia tergembala, itu hak Tuhan. Yang penting kita tanamkan, taburkan firman Tuhan itu. Kita bersihkan. Urusan tumbuh atau tidak itu urusan Tuhan.
Jadi Bapak Saudaraku, marilah kembali kepada Alkitab, di mana Yesus sudah mengajarkan kepada kita, di mana Yesus sudah mengenapkan firman-Nya, supaya kita jangan keliru menjalankan bagaimana luasnya, bagaimana tebalnya Alkitab ini harus mau kita pelajari. Tak usah kita susah-susah saudaraku, di mana Yesus sudah mengajari kita, itu saja kita buka. Memang kalau makin banyak makin bagus, tapi jangan kita jangkau yang tidak kita terjangkau. Lakukanlah apa yang diajarkan Tuhan Yesus, karena Yesus mengatakan, akulah jalan, satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Bahkan kita melihat kepada kata Yesus kepada kita, jelas di sini katakannya kepada kita, Yohanes 14 ini jelas katanya kepada kita supaya kita jangan kita ragu. Di sini katanya, aku berkata kepadamu, Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi cukup yang diajarkan Tuhan Yesus kita lakukan, itu sudah jempolan. Jadi jangan kita jauh-jauh kita bayangkan, kita pikirkan di mana raja-raja, bagaimana nabi-nabi, bagaimana yang dulu-dulu semua. Tak usah kita jauh-jauh pikirkan. Yang penting lakukanlah apa diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, sudah jempolan. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tetap semangat, kembalilah kepada Alkitab, di mana Yesus mengajarkan kepada kita seturut dengan firman-Nya. Karena akulah jalan, satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Bahkan sering tadi jelas katanya kepada kita tadi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada rumah Bapa. Jadi dia menyediakan tempat bagi kita. Jadi cukup yang diajarkan Tuhan Yesus saja yang kita lakukan. Tak usah kita pening-pening, tak usah kita repot-repot, tak usah stres memikirkan firman Tuhan ini begitu banyak yang harus kita lakukan. Cukuplah yang diajarkan Tuhan Yesus saja, karena dia pengenapan firman Tuhan, karena dia sudah menjanjikan akulah jalan. Terima kasih banyak, tetap semangat, andalkan Tuhan. Marilah buka hati kita, terimalah Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, lakukan firman-Nya taat dan setia. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan lupa bagikan firman Tuhan ini kepada saudara kita, keluarga kita, supaya kita kembali bersama-sama mengikut apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Shalom, terima kasih banyak. Amin.